Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخ الإمام الطبري والشيخ محمد الأنصاري القرطبي والشيخ الإمام ابن كثير والشيخ جلالدين المحلي والشيخ جلالدين السيوطي والشيخ فخرالدين الرازي والشيخ محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الشاوي والشيخ محمود الألوسي والشيخ محمد علي الشاوي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وهاب الزهيري والشيخ محمد النبوي البنتني والشيخ محمد قريشياب والشيخ بشري مصطفى رباني صاحب كتاب الإبليس وإلى جميع مشايخنا مشايخنا ومعاذنا وقبولنا علينا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 317 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman itturra ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, iling-iling wong akeh kang padha iman. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangan sira kabeh min thayyibati saking pira-pira baguse min thayyibati ma saking pira-pira baguse barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Waskuru lan padha syukur sira kabeh Ilahi marang Allah in kuntum lamun ana sira kabeh iyahu ing Allah iku tak buduna padha nyembah sapa sira kabeh. Innama harrama ing pestine ngaromaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al-maitata ing batang waddama lan getih walah malfihiri lan daging babi wa malan barang uhilla kang disembelih bihi apa mali ghairillahi krana liyane Gusti Allah. Paman mongko sing sapane wong iturra kang kepepet supaya siman Hoiro bahin hale orang mampang wala adin lan orang ngamingoyo fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Innallaha saktamani Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane rahimun tur wong akeh welase. Utawa sekalipun wong-wong mukmin didhawuhi diparengake mangan rezekine Allah Ta'ala kang bagus-bagus kang halal-halal lan supaya padha syukur lan padha tetep nyawijekaken marang pangeran. Sak mestine kang den haramaken Allah Ta'ala marang sira kabeh yaiku batang getih
daging babi lan hewan kang den beleh ora krana Allah Ta'ala, balik krana berhala. Nanging sapa wong kang banget darurate sehingga lamun ora enggal-enggal mangan bisa mati kaliren, banjur wong wau mangan kang dilarang dening Allah Ta'ala mau, ing hale dheweke ora golongan wong kang mampang lan ora wong kang nganiaya, wong mau ora dosa. Sak temene Allah Ta'ala iku akeh pengapurane lan akeh welase. Saweneh manungsa ana kang salah pengertian. Sebagian manusia ada yang salah pengertian. Yaiku raining kang diharamaken tak Allah Ta'ala namung batang gedhe daging babi lan hewan kang disembelih ora krana Allah Ta'ala. Dheweke nuli duwe paham yen liyane kang katur mau kabeh halal. Umpamane kaya macan, kucing, ula, asu, kalajengking, kelabang, laler lan liya-liyane. Paham kang kaya mengkono iku keliru. Jalaran kejaba ayat iki Kanjeng Nabi Muhammad uga ndhawuhaken harami hewan kang kuat landhep ciunge. Kanjeng Nabi Muhammad uga ndhawuhaken harami hewan kang kuat landhep ciunge. Punya gigi yang tajam. Lan hewan kang kuat cengkreme. Ing mangka dawuhe Kanjeng Nabi ya wahyu saking pangeran. Mulane kita ora kena gumampang namung paham zahire ayat kanggo netepaken hukum. Kita kudu nyelidiki ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma' lan Al-Qiyas. Yen kita ora bisa nyelidiki dhewe, pancen angel banget. Jalaran saking kurangi ilmu, kita nderek bae marang dawuhe imam-imam mujtahid. Ora teges ninggal Al-Qur'an wal Hadis, sebab dawuh imam-imam lan mujtahid iku hakikate ya bersumber saking Al-Qur'an lan Hadis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kamu semua min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Wasyukuru, dan bersyukurlah kamu semua lillahi, kepada Allah, in kuntum, jika kamu benar-benar iyahu ta'budun, menyembah kepada Allah. Ayat niki kalau kita flashback dengan beberapa ayat yang lalu niku mirip kali ayat 120, jangan tinggal ayat 120. Kalau 120 ini Gusti Allah dawuh ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi teng ayat niki Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Bedane lek teng ayat 120 khitabnya sing dijak ngomong, perintahnya itu ditujukan kepada semua manusia. Makanya dawuhe ayat ya ayyuhan nas, teng ayat 120 ya ayyuhan nas, karena yang diperintahkan oleh Allah, sing diomongi kali Allah, sing dikhitabi kali Allah, itu adalah semua umat manusia. Jadi semua umat manusia itu diperintahkan Allah untuk memakan apa yang ada di bumi, yang halal dan yang baik. Ini bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk semua manusia. Ini keterangan halal baik dari zatnya, zahirnya halal, atau dari cara mendapatkannya. Itu diperintah oleh Allah untuk semua manusia supaya memakan makanan yang halal dan baik. Tapi tengah ayat ini Allah dawuh hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan untuk manusia lagi. Makanya Allah mriki mboten ate ngomong makanlah sesuatu yang halal. Coba bagi orang yang beriman,
bagi tiyang sing gadah keimanan nanggone atine niku merupakan jaminan dari menjauhnya mereka dari sesuatu yang tidak halal. Jadi lek wong niku wis bener-bener iman, maka dia keimanan yang ada di dalam hatinya itu adalah jaminan dirinya menjauh dari segala sesuatu yang tidak halal. Napa perintah Allah teng ayat niki? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah sesuatu yang baik yang kami berikan rezeki kepadamu. Teng tafsir Al-Qurtubi, Syekh Imam Al-Qurtubi tahu wal muradu bil akli al-intifa'u min jami'il wujuh. Yang dimaksud makan di ayat ini adalah memanfaatkan segala sesuatu, mengambil manfaat dari segala bentuk sesuatu tersebut. Misal klopo niku dijupuk, bisa diambil airnya, bisa diambil klopoe dadi santen, terus jadi keset. Itu semua bagian dari makan. Jadi memanfaatkan apa yang ada, itu namanya semua itu masuk kategori ini makan. Tapi ada yang berpendapat tidak itu yang dimaksud. Yang dimaksud makan ya al-aklu al-mu'tadu. Makan ya seperti biasanya itu, makan memasukkan sesuatu yang padat ke dalam mulut. Itu yang berpendapat makan. Lah, memakan sesuatu itu bukan urusan perut saja. Ini sing kudu dieling-eling. Makan sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita terus masuk ke dalam perut kita, itu bukan hanya faktor perut, bukan hanya faktor lidah. Jadi makan itu duduk urusan sing penting warak atau sing penting enak, tidak. Makan itu jauh lebih daripada itu. Gak hanya sekedar ya apa carane warak atau ya apa carane enak nanggone ilang, bukan sekedar itu. Karena apa? Karena makanan itu ada hubungannya dengan ibadah. Dengan makanan yang baik, kalau kita memakan makanan yang baik, yang bergizi dan proporsional, kita akan terhindar dari penyakit. Yang mana kalau kita terhindar dari penyakit, maka kita akan enak dalam beribadah. Dados kula panjenengan lek makan dengan yang baik, yang bergizi, yang proporsional, yang tidak melanggar penyakit-penyakit kita, pantangan-pantangan yang ada di dalam penyakit yang ada di dalam diri kita, maka ibadah kita akan menjadi baik. Sholat isok lancar, isok ngadeg, isok sujud saged sempurna, ruku ini saged sempurna. Karena makannya makan yang baik, ada hubungannya dengan ibadah. Panjenengan gak ada penyakit, misalnya enten sing gak ada penyakit diabetes, mangan duren itu enak, tambah sing seneng duren, makan duren itu enak. Tapi kalau punya penyakit diabetes, kita makan duren yang banyak, isok-isok diabetes tambah dhuwur, engko ibadahi sholat sudah tidak bisa berdiri lagi, soalnya wis gak kuat ngadeg atau yang lain-lain. Ini dilalat dhewe duwe kolesterol yang ngono, kayak duwe darah tinggi ngono. Makan sate kambing enak, tapi kayak wong sing darah tinggi iso gliyeng, iso darah tinggi. Nanti kalau darahnya tinggi sudah tidak lagi bisa beribadah dengan baik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan sesuatu yang baik. Supaya apa? Tidak hanya urusan perut, tidak hanya urusan lidah, tapi supaya ibadah kita baik. Saged sholat setengah kurni, saged ibadah yang lain-lain, saged berangkat ke pengajian. Itu bagian dari karena kita memakan makanan yang baik. Jadi sehingga ada penyakit, tarak itu penting, sangat penting. Wah, seloroh dari pangeran, tidak bisa begitu. Allah sudah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan sesuatu yang baik yang diberikan rezekinya oleh Allah kepada kita semua. Jadi sing duwe penyakit boten saged gada pedoman ngoten, kudu menjaga pola makannya, dijaga. Iki sing gambar sing sepuh-sepuh yang sudah punya penyakit macam-macam,
Niki diperintahkan Allah untuk menjaga pola makannya, untuk supaya ibadahnya eco. Begitu juga yang sehat. Ojo umum salah awak sehat, wis gak duwe penyakit, aman mangan opo ae. Dijaga. Jangan berlebihan. Iki Mas yo wis kula pun kontrol terus setiap bulan. Semua diabetes, kolesterol, asam urat misalnya normal sedoyo. Tetap walaupun kita sehat, kita tetap harus menjaga pola makan kita agar kita sehat. Nanti lek sehat, ibadah itu enak. Ibadah itu enak. Tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti ini. Wal aklu minal halali sababun li taqabbuli du'a'i wal ibadah. Kama annal akla minal harami yamna'u qabulat du'a'i wal ibadah. Walaupun panjang, bahwasanya kita makan itu bukan hanya faktor perut atau faktor lidah. Makan itu kudu ada hubungannya dengan ibadah. Sebab apa? Tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya makan sesuatu yang halal itu bisa menyebabkan terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Seperti halnya lek ono wong mangan haram, mangan sesuatu yang haram, maka dia tercegah dari diterimanya doa dan diterimanya ibadah. Jadi mangan itu tidak hanya hubungan perut, kali ibadah konten. Makan sesuatu yang halal itu akan menjadikan sebab diterimanya doa dan diterimanya ibadah. Penggone hadis tentang Ibnu Katsir dikatakan wonten riwayat Ibnu Abbas. Enten sahabat namanya Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas niki ketika kempal kali Rasulullah, kempal kali para sahabat, Sa'ad bin Abu Waqqas itu ngadeg terus matur marang Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad dakwah. Ya Rasulullah, mbok kira jenengan niku ndongakno kula supaya donga kula niku mandi. Apangane niku ngoten. Supaya doa saya itu diterima oleh Allah, supaya donga kula niku mandi. Terus jawab kok Rasulullah yang ngomong, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib amaka. Makanlah sesuatu makanan yang baik, yang makananmu itu makanlah yang baik. Takun mustajabah dakwah. Engkau akan terkabul doanya. Makanlah sesuatu yang baik, nanti niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Wallahi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang memegang jiwa Muhammad di dalam tangannya, yaitu Allah maksudnya. Inna rajula la yaqrifu luqmatal harama fi jawfihi. Sak temene wong yang memasukkan sesuatu ke dalam perutnya itu adalah sesuatu yang haram, fama yataqabbala minhu arba'ina yauman, maka dia tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Apa pentingnya memakan sesuatu yang haram? Ya, makan yang haram tidak diterima ibadahnya 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minassuhti war riba fannaru awlabi. Lek ono wong dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram atau dari barang, dari harta riba, maka neraka lebih layak baginya. Jadi ini adalah introspeksi. Jadi ini pun mulai terangkan tengah ayat 1 jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk di dalam tubuh kita. Ojo sampai ini wis prinsip. Jadi mengkulo semua ini ngomong lek ono wong ngomong haram titik gak apa-apa, ojo direken. Wis salah, jelas salah. Jelas salah. Jadi sesuatu yang prinsip. Wonten maneh nggih, teng hadis Sahih Muslim riwayat saking Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha ta'ala thayyibun. Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh, sak temene Allah itu baik. Innallaha ta'ala thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali baik, kecuali sesuatu itu baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin.
Gusti Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti halnya Gusti Allah itu memerintahkan kepada para rasul. Tenggone para rasul Gusti Allah dawuh ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Teng surah Al-Mukminun ayat 51. Teng ayat niki Gusti Allah dawuh ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi perintahnya itu sama, disuruh untuk memakan sesuatu yang baik. Summa zakaro ar-rajulu yudilu as-safaro as'ata akbar. Kemudian ada seorang lelaki yang datang dari perjalanan yang jauh, yudilu safar. Dia itu karena perjalanan itu boten damel mobil, boten damel sepeda. Jalan itu bisa jalan kaki atau menggunakan onta atau yang lain-lain, sehingga rambutnya itu kusut dan badannya penuh dengan debu. Ono wong biyen pada perjalanan seperti itu, melakukan perjalanan yang panjang terus rambutnya sampai kusut, badannya berdebu karena lamanya perjalanan. Yamudu yadaihi ila sama'i ya Rob ya Rob. Kemudian dia mengangkat tangannya sambil meminta ya Rob ya Rob ya Allah ya Allah. Wa'mat anhu haramun wa masrobu haramun wa malbasu haramun. Sementara apa yang dimakan itu haram, yang diminum itu haram, dan pakaian yang dikenakan itu haram. Wa hudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Lalu koyo ngono donga njaluk dikabulkan itu bagaimana? Jadi seperti itu. Wa hudiya bil harami, pakaian yang dikenakan juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Wah, wis haram kabeh. Terus ya napa Allah bisa mengabulkan doa orang itu? Diboten saged. Karena memang yang dipakai semua itu haram. Lanjutannya ayat ma razaqnakum. Sing dimaksud ma razaqnakum teng mriki apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu semua. Rezeki teng mriki itu tidak hanya sebatas uang. Dengan sampun enggak ada pemikiran yang sempit. Kalau rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Rezeki ini luas, sehat gitu termasuk rezeki, keluarga yang harmonis niku nggih termasuk rezeki, rumah tangga sing anteng, anak-anak sing soleh, anak-anak sing boten bandel, boten nakal, itu ya termasuk dari rezeki. Teman yang baik, tonggo sing apik niku nggih rezeki kabeh. Jadi jangan menganggap uang itu uang tok sing rezeki, tidak. Boten ngoten, rezeki itu sangat luas. Nah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Selama kita niku menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Pokoknya ini memang kita takwa, kita sholat, kita waktu melampaui wajib-wajib, wajib-wajib kabeh kita lampaui. Masa sunai gak dilampaui. Pokok melampaui wajib ngedui haram. Terus kok dikai rezeki sakmene, jenengan kedah yakin kalau itu adalah yang terbaik bagi kita. Akeh durung karuan api, titik durung karuan elek. Itu kedah kita yakini. Karena Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Lek awak dhewe sampun takwa marang Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berapapun rezeki yang diberikan kita, maka harus kita yakini itulah yang terbaik bagi kita. Contoh, enten wong loro, enten wong 2 orang, padha lara iki. Terus mangkon niku periksa teng dokter. Si A dikei dokter obat macam loro, sedina dikongkon ngombe pindho. Si B kemudian periksa ke dokter, di dokter yang sama dikei obat macam 5, dikongkon ngombe sedina ping 3.
Terus sing protes apa sih dokter itu? Kok aku dikei obat mek macam loro, diopo sedina ping 3 pisan. Kok sing iki kok dikei obat macam 5, dikon ngombe sedina ping 3. Gak bener dokter iki. Boten saged kaya ngono. Dokter lebih tahu kondisi pasien yang sakit. Oh sakitnya kaya ini cukup obatnya loro sedina ping 2 wae. Oh sakitnya iki nemen dikei sedina ping 3 macamnya obat 5. Semono kok Allah. Allah itu memberi rezeki, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Kita mikir dah yakin, pancen jatahnya sak ini. Kita, kalau mempunyai sesuatu masalah itu serahkan kepada ahlinya. Kalau sudah nang ahli ini ojo bantah. Misal, jenengan enten masalah, misalnya enten masalah waris atau mawon. Jenengan tanggal nanggone kiai, nanggone ulama, nanggone tiyang sing alim masalah waris. Terus ojo dibantah. Karena dia yang punya ilmu tentang waris, ilmu tentang warothi. Ojo dibantah lho. Misalnya sing cerita yang pernah terjadi enten wong lah enten wong gak duwe anak, gak duwe bojo. Ninggalno dulur akeh. Sing asal kan dulur. Terus ada seorang saudara dulur ini wis mati mendahului matine sebelum sing sugih niki. Matine sing sebelum sing sugih niki. Anake njaluk kan boten asal anake karena sudah mati lebih dulu. Niku enten sing protes lho, bapakku iki dulure sing mati kok bapakku gak oleh. Mestine bapakku oleh, aku sing oleh. Kan ngoten kan tidak diperkenankan. Dia protes pada sesuatu yang sudah ahlinya. Ulama sing ahli masalah waris, masalah faraid, bagianku gak oleh sebab bapakmu wis mati lebih dulu sebelum mayit. Maka gak oleh. Jangan diprotes. Cuma muka yang jenengan misalnya napa namanya teng bagian bangun sesuatu. Kalau kontraktor mengatakan begini ya bisa protes karena kita tidak punya ilmu tentang konstruksi bangunan. Pulau ini boten ini pusing sebelum ini kan mulai kerangkan udane deres. Sebelum itu kan prentun. Kalau prentun itu untuk pulau sakit nomen, untuk loro ini masya Allah, loro ini gak ketoro tapi loro ini ngomong masya Allah. Ini pulau kontrol nang dokter. Ini kalau dokter dikokon jabut 3 sekaligus. Kalau kita boten protes, wong sing jabut dokter, masa dicabut telu tapi sing ngomong dokter ada ilmunya, dokter sudah ahli dalam masalah ini, makanya dokter gigi sing kula pahami. Dicabut telu, kalau ketika menceritakan hal ini kepada teman, kepada saudara, ojo dijabut kabeh Gus, bahaya kok kena saraf meripat, kena saraf opo. Kalau laksana perintah dokter, kalau nurut perintah dokter sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Karena memang yang memerintahkan itu adalah orang yang ahli. Semono uga masalah rezeki ini. Rezeki ini sing maringi Allah sing paring rezeki, Allah itu Ar-Razzaq. Maka selama kula panjenengan takwa marang Allah, berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka itu adalah yang terbaik. Lanjutannya ayat waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Waskuru, dan bersyukurlah. Nopo niku syukur. Syukur itu adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh itu bersumber dari Allah, sambil menggunakan sesuai dengan tujuannya atau menempatkannya pada tempat yang semestinya. Jadi syukur niku ngakoni lek kabeh niki anugerah saking Allah, dan menggunakan sesuatu itu pada tempatnya dan menggunakan dengan sesuai dengan tujuannya. Contohnya, jenengan mari kula serban. Kula ngomong matur suwun kan jenengan. Suwun yo.
awak wis kayak aku serban. Itu belum bisa dikatakan bersyukur. Ngomong matur suwun tok marini diparingi sesuatu, ngomong matur suwun tok niku bukan hakikat yang bersyukur seperti itu. Hakikat bersyukur tidak hanya seperti itu. Tapi nopo? Setelah diberi serban, kulo ngomong matur suwun wis dikai serban, terus serban ini saya gunakan sebagaimana mestinya. Kulo gawe, kulo dele pundak, kulo gawe ngaji, kulo gawe sholat. Iku hakikat syukur yang sesungguhnya. Lah nek misal mawon kulo diparingi serban, terus mantun niku serban yang diberikan kepada saya, kulo wis ngomong matur suwun nang wong iki, suwun yo wis dikai serban aku. Tapi serban yang saya terima, yang saya dikasih oleh orang ini, serban ini boten kulo gawe salat, boten kulo dele pundak, tapi kulo gawe ngepel, kulo dele nang ngene kulo gawe keset. Kira-kira ngoten niku ya nopo? Lek ngerti sing ngekeki, kira-kira ya nopo? Dadi sampeyan ngekeki serban kula. Serban iki mboten kula damel, wah wingi udan deres bocor, kula damel ngepel. Mari kula damel ngepel rada garing titik, kula dele nang ngarep, kula gawe keset. Nek ana wong cek keset nang ngene. Kira-kira ketika jenengan maringi kula kaya ngono, kula ngomong matur suwun panjenengan. Ketika jenengan maringi matur suwun ya matur suwun. Tapi ternyata sak maringi kula trima mboten kula damel yang sebagaimana mestinya, malah kula damel ngepel, malah kula damel keset. Kira-kira sampeyan ngamuk napa mboten lek ngerti kula damel kaya ngono? Pasti marah kan, tersinggung kan? Pasti tersinggung. Kau niku Gus wis dikei serban malah kon gawe keset. Mesti kan tersinggung kan? Wis dikei serban malah serban niku mbok gawe keset, mbok gawe ngepel. Wis ngomong matur suwun balak-balik, tapi kok nggunakno serban niku digawe keset. Nah, itu niku sering melakukan hal yang seperti ini kepada Allah. Tapi ini bukan masalah serban.